Hai guys, ketemu lagi sama aku Rini Kova. Selamat pagi. Di sini pagi guys, dan cuacanya alhamdulillah nggak terlalu dingin. Dan by the way, hari ini itu adalah hari Sabtu. Dan rencananya aku sama suami mau pergi ke apartemen kami yang sedang direnovasi. Dan di video hari ini aku juga mau share sama kalian gimana sistem beli apartemen di Ukraina kayak gitu. Dan sekarang aku lagi di luar plaza karena aku lupa bawa masker guys. Jadi aku suruh suami aku buat beli masker di supermarket depan. So ya guys, kalau kalian pengen tahu sistem pembelian rumah di Ukraina atau pembelian apartemen kayak gitu dan pengen tahu proses renovasi apartemen kami, stay tune. Oke guys, kita ngopi dulu. Aku tiba-tiba pengen kopi. Aduh, aku pengen punya pohon ini guys, taruh di rumah. Ini lucu. Ini coffee labs favorit my husband, favoritnya suami aku. Baby, this one is churros in Spain. It's like churros, you know? Aku kira churros gitu. Makaron. Ini kopi langganannya Lima, salah satu sih. Guys, aku baru kali ini dapat kopi yang digambarin tanaman kayak gini. Usually biasanya aku kayak bulat-bulat gitu, but this time is this one. So cool. Guys, by the way, kita udah nyampe di apartemen kita. Nah, ini kopiku. Dan coffee labnya itu tadi deket rumah kita guys. Dan by the way, lahan ini itu sekarang lagi dibangun 15 lantai plaza seperti itu. Jadi I can wait. So ya guys, kita langsung menuju ke apartemen kita ya. Ya guys, sekarang kita udah masuk di ininya. Dan by the way, 7 bulan yang lalu kita masih belum ada elevator. Sekarang udah ada elevatornya. Dan even elevatornya itu masih di cover, protect from the bahan bangunan, karena sekarang lagi banyak banget orang-orang yang lagi do renovation ya babe. Yeah. Okay guys, let's go to the 15th floor. Jadi rumah kita lantai 15. Itu guys, sampah-sampah yang kita hasilkan. Nah, ini punya tetangga sebelah sana. Tato, Ribit. Ya bro. Close the tape. So ya guys, ini keadaannya. Dan ini berubah banget. I'll show you some bagian yang kita ubah. Nah, kalau kalian lihat vlog aku dulu, itu ada jendelanya guys. Dan aku suruh suami aku untuk bongkar. Jadi balkoni sama ruang tamu itu digabung seperti itu. You see, a lot of stuff. Dan ini adalah dapur kita. Udah dipasang kabel-kabelnya, look. Dan ini kamar kita. Ini kamar kita seperti ini. Dan kita bikin itu sebagai lemari gantungan baju kayak gitu. Dan aku akan ajak kalian ke sini. Nah, di sini adalah toiletnya. Kita gedein toiletnya guys. Waktu itu kekecilan. Jadi di sebelah sini kita hancurin temboknya, terus kita bangun lagi tembok. So ya, itu toilet udah terpasang. Dan yang ini adalah buat gantungan baju kalau keluar-keluar gitu. Dan di dalam sini kita bikin tembok lagi. Jadi tembok-tembok ini itu kita bikin sendiri guys. Sebenarnya kalau dari aslinya itu temboknya lurus aja gitu, jadi nggak ada modelnya. Tapi kali ini kita ubah. Nah, ini ruangan kecil, storeroom, mau bikin kayak kabinet gitu. Gelap bu. Jadi buat naruh-naruh baju, tas kayak gitu. So ya, kayak gini. Can't wait. Ini koridor. My husband decided.
Can't wait to move. Dan ini adalah ruang tamu kita guys. Jadi kita mau pasang itu sebagai rak TV yang depan itu, dan yang bolong di bawah itu kita pengen taruh heater kayak fake fire gitu. So ya guys, ntar kalau udah jadi semua aku akan bikin apartemen tour kayak gitu, insya Allah. Doakan lancar dan ini cepet ya guys, karena ini lama banget, seriusan. Oh ya guys, by the way aku pengen kasih tahu sama kalian. Nah, kalian tahu ini apa? Kalian bisa guess. Ini itu adalah kayak kapas gitu, dan akan diletakin di tembok sebagai penghalang dingin. Karena di Ukraina itu hawanya dingin banget, jadi setiap tembok itu dilapisin seperti ini biar nggak kedinginan kayak gitu guys. Jadi ini kind of heater kayak gitu. So ya, bagian balkoni belum dipasang, tapi kalau bagian situ udah dipasang deh kayaknya. Oh, ini kayaknya udah dipasang guys, tinggal yang mana ya, pokoknya nggak tahu di mana yang belum dipasang. Nah oke guys, itu tadi adalah apartemen kami yang dalam proses renovasi kayak gitu. Dan by the way, sekarang aku berada di kayak emergency exit gitu, jadi pintu keluar masuk tangga. Dan di belakang aku situ ada pintu, ini itu adalah storeroom, ini milik kita kayak gitu. Dan sebenarnya peletakan storeroom ini ada dua guys, ada di dalam sama di sini. Jadi kenapa kita pilih di luar ini, karena saat itu harganya sama dan ukuran yang ini itu lebih gede daripada ukuran yang di dalam kayak gitu. Kalau yang ini ukurannya itu 2x3, kalau yang di luar yang di dalam itu ukurannya cuma 1x2 meter kayak gitu guys. Jadi kita pilih yang ini karena emang harganya sama kayak gitu. Nah oke guys, sekarang aku akan jelasin sama kalian gimana sih sistem beli apartemen di Ukraina itu. Pertama, di Ukraina itu nggak ada yang namanya sistem KPR atau bantuan pemerintah kayak gitu guys. Dan di Ukraina ini tidak berlaku chip kredit yang seperti dilakukan oleh negara-negara Eropa seperti biasanya. Jadi orang di Ukraina itu biasanya kalau beli rumah itu selalu cash kayak gitu guys. Tapi ntar aku akan jelasin ada beberapa tahapan atau beberapa aturan yang mungkin bisa meringankan kayak gitu. Dan aku akan jelasin sama kalian kenapa orang di sini itu suka beli rumah itu cash, karena boleh-boleh juga sih utang bank guys. Tapi kredit bank di Ukraina itu bunganya sangat-sangat tinggi, yaitu bunganya 20-30% dari total utang, total kredit kayak gitu. Jadi daripada kredit, mending orang Ukraina itu beli cash aja, kerja lebih keras kayak gitu. Dan selanjutnya, sistem selanjutnya adalah karena di Ukraina ini sedang maraknya orang-orang atau developer bangun apartemen baru, jadi para pengembang ini bikin aturan sendiri kayak gitu guys. Apabila kita beli rumah yang dalam proses pembangunan, aka belum jadi, which is belum jadi pengembang itu ngasih keringanan sama calon customer mereka buat bayar 30% harga rumah kayak gitu, dan sisanya itu bisa dibayarkan sampai pembangunan apartemen selesai atau pembangunannya jadi maksudnya pembangunan gedungnya itu benar-benar jadi dan selesai. Dan apabila kita beli cash saat pembangunan apartemen itu belum jadi, itu kita akan dapat diskon 10% kayak gitu guys. Jadi saat itu aku sama suami beli apartemen ini itu langsung cash. Jadi karena emang diskon, kita pilih diskon aja daripada kita harus bayar kredit. Dan sistem selanjutnya adalah apabila kita membeli apartemen yang pembangunannya itu dalam proses, on process, misalnya 50% udah jadi atau 60% udah jadi. Nah itu sistem bayarnya juga bakalan beda lagi guys. Jadi biasanya kalau pengembang yang udah dalam proses pembangunan, jadi udah berjalan pembangunannya tapi belum selesai, itu calon customer diwajibkan bayar 60% kayak gitu, dan sisanya itu harus bayar sampai pembangunan itu selesai juga. Misalnya pembangunan apartemen bakalan selesai dalam 3 bulan. Jadi saat kita beli itu kita harus bayar
bayar 60% dulu, yang 40% itu dibayar selama 3 bulan, harus lunas dalam 3 bulan kayak gitu guys. Kenapa aku tahu ini? Karena kemarin itu adik ipar aku baru beli, dan itu pun dia bayar 60%, terus dalam 4 bulan itu harus lunas karena apartemennya itu jadi dalam waktu 4 bulan seperti itu guys. Jadi tergantung banget sama pengembang kalau beli apartemen di Ukraina. Dan satu lagi, pengembang di sini itu agak unik. Mereka itu kalau jual apartemen itu pakai harga US dollar. Jadi duit Ukraina itu dikonek ke US dollar kayak gitu guys. Jadi apabila kita beli apartemen, terus kreditnya itu ya pakai harga dolar kayak gitu guys. Jadi kalau dolar pas turun kita untung, kalau dolar naik kita buntung kayak gitu guys. Dan mungkin teman-teman yang berpikiran, terus gimana dong orang-orang yang belum mampu untuk beli apartemen atau pasangan-pasangan muda biasanya. Nah, karena di Ukraina itu populasinya rendah, nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia pasti banyak banget ya pasangan muda, so that's why adanya KPR itu. Tapi kalau di Ukraina jarang banget pasangan muda yang terus menikah kayak gitu. Biasanya cewek-cewek yang masih pacaran, cewek-cewek yang masih pacaran itu biasanya sewa guys kayak gitu. Jadi kalau mereka menikah baru punya rumah seperti itu. Jadi setahu aku ya, pasangan muda di sini itu bekerja dulu, ntar kalau udah mampu beli rumah baru menikah seperti itu guys. Dan terus gimana dong orang-orang yang nggak punya kemampuan untuk beli rumah. Nah biasanya orang-orang seperti itu kalau mempunyai orang tua atau family yang agak lumayan gitu, keluarga ini bakalan bantu guys kayak gitu. Jadi orang tuanya bakalan bantu untuk beli apartemen seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita punya orang tua atau keluarga yang ya lumayan dari sononya, itu udah bagus banget kayak gitu guys, sudah bersyukur banget. Dan untuk orang-orang yang emang ya hidupnya biasa aja, terus agak susah beli apartemen, itu ya emang harus agak ngoyo dikit kerja biar bisa beli rumah kayak gitu guys, atau apartemen. Nah oke guys, itu tadi adalah sedikit informasi tentang sistem gimana beli apartemen di Ukraina kayak gitu. Dan ini apartemen ya, kalau rumah itu beda lagi. Biasanya kalau rumah atau tanah itu orang-orang kalau di kota kami itu jarang yang jual guys, karena kalau dijual pun mereka bakalan mahal banget ngejualnya. Jadi aku belum tahu informasi gimana cara untuk beli rumah atau tanah kayak gitu guys. Dan insya Allah selanjutnya aku akan bikin konten tentang beberapa macam hunian di Ukraina. Jadi di Ukraina itu ada beberapa macam hunian guys, gak cuman apartemen aja. Dan ya kalau kalian pengen tahu hunian apa aja di Ukraina, please subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload konten itu. Nah oke guys, video hari ini sampai di sini. Semoga video ini bisa ngasih informasi sama kalian. Dan apabila kalian suka, please like. Dan kalau kalian mau komen atau tanya-tanya tentang harga apartemen di Ukraina sini, kalian juga bisa tulis komen kalian di bawah atau pertanyaan kalian. Insya Allah aku akan jawab. Dan oke guys, video hari ini sampai di sini. Bagi teman-teman yang udah dukung channel ini, udah nonton, udah like, udah komen, makasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, please do subscribe guys, biar kita bisa jadi family. Nah oke guys, thank you so much for watching, and I will love to see you again on my next one. Bye.